kemarin cari di Google UMKM kan belum nggak ada kenalan juga Pak di sini terus. Dan kemarin juga nemu di kami jauh di daerah mana ya? Kaliurang. Jalan Kaliurang lah, jalan Magelang. Ya, daerah sana terus pikir ke jalan juga terus hanya dapat di sini Pak. Dari Ciwek. Iya, dari Google. Dari Google. Nggak ada apa namanya kenalan juga Pak, sambut gitu. Ya, kenalan dulu ya. Oh ya. Masih apa? Panggil mawon kan Pak Egar. Mas Ega. Oke. Dari mana asalnya? Kalau saking sini Pak, Jogja juga? Jogja, Bantul Pak. Mbak Saya Mei Pak, Mei. asli Jogja. Akhirnya Mei. Iya. Gula Dewi Pak, Dewi. Marta. Oke. Bantul. Oh, Bantul. Delingo. Oh, Delingo. Saya Wahyu dari Temanggung. Oh, Jawa sih. Iya. Aku nek kalau ngomong Jawa mah iso. Saya bisa live di mana? Oh. Ah. Tadi kan di sini Dulu tahun 94. lama kali Pak. Sempat ini merantau ke Jogja. Saya biasanya Pak Sedangkan dipanggil Pak Dar gitu. Dari Dekat saya Pak Dar gitu. Ya, mungkin selamat datang teman-teman semua ya. PN ya, kimia. Teknik kimia. Saya ini tempatnya seperti ini. Menawa. Di pinggir sendiri di Omah Jamur gimana. Dan kita memang gimana kalau kami itu tergabung di koperasi Jamur Warga Yogyakarta. Jadi itu ada koperasi. Nah, bergabung kita kalau di saya mulai merintis Jamur itu 2014 kemudian sampai tadi Itu surut. mulai muridnya juga di sini Pak. Ya, ini dulu semua ini semua Jamur ini sekarang yang timur itu cuma ini pas posisinya ini selesai panen ya baru mau kandang nanti mulai lagi mungkin akan tanam di setelah lebaran. ada beberapa jenis ya Pak. Mungkin ini jamur linci ya Pak ya. Betul. Iya. Kebetulan di rumah itu ada lagi banyak sedikit juga Pak. Tanam juga. Iya. Untuk di jamur koperasi markas sendiri di sini ada beberapa jenis jamur Pak yang diproduksi. Ya kita kembali dulu ya. Ini dulu awal kita merintis itu malah jamur ini. Oh, Dan dulu itu sekitar 3 tahunan itu ekspor ke Malaysia. Ekspor. Kemudian setelah ekspornya itu berhenti, akhirnya kami berpikir untuk menanam yang lain. Akhirnya ketemu jamur tiram dan kuping. Nah, sementara kalau kuping itu kurang bagus karena kuping itu kayaknya harus perlu di dataran agak lebih tinggi. Endringo mungkin ya. Endringo. Kita yang Endringo Sari, kemudian yang di Sleman itu ya kuping bisa. Kalau tiram itu malah daerah Palembang cukup bagus. Sama ini bagus sebenarnya. Kalau pasarnya ada kita kayak untuk ekspor lagi belum bisa, belum tembus lagi. Ya ada kita. Kegunaan dari jamur itu. Sebenarnya kalau ini khusus herbal ya. Kalau yang itu tuh herbal. Jadi kalau organik ya, kalau Cina ini banyak menggunakan Cina, Korea, Malaysia, Jepang itu banyak produksi Malaysia sendiri. Jadi ini untuk rasanya ya obat herbal untuk tekanan tubuh, untuk antioksidan, untuk saluran pencernaan. Kalau ini kan konsumsinya harus buat kapsul atau bubuk gitu ya, giling ya gitu. Nah kita kalau yang ini kita buat untuk kopi lingsi. Kita buat kopi, jadi kopi lingsi itu. Jadi kita kalau untuk kesehatan itu apa namanya, lingsi itu hanya tidak boleh lebih dari 1 gram. Dan 1 kali minum ini hanya 0,3 gram. Kita mix dengan kopi robusta. Kemudian yang ditiram tadi kita tiram buat crispy. Kalau yang lain di anggota itu banyak yang olahan jadi kayak hitam, kayak sate jamur, tetes jamur itu yang terkenal mereka yang di pasar Wonogiri yang lama itu ada Jamur Selatan.
itu terhadap kemudian yang sate juga kita kasih ini, yang dimsum itu jangan Sari, kemudian ada tahu isi jamur, prosel isi jamur, banyak yang terus yang paling besar ya crispy-nya. Jamur permintaannya itu sih sebenarnya. Kalau yang nugget jamur memang kita sudah pernah ya untuk membuat nugget jamur, cuma memang keterbatasan tenaga dan alat, jadi kita belum mulai. Kita sedang mengajukan ke dinas itu untuk pengajuan alat untuk proses. Ya nggak tahu betul apa enggak. Kemarin lewat difasilitasi oleh caleg juga DPR. Itu sih mbak ya. Untuk anggota koperasi sendiri Pak? Kalau yang koperasi itu 48, kalau yang di tempat kita yang Omah Jamur itu yang sekitar 5. Jadi brand kita di Omah Jamur itu yang di tingkat kelurahan 5. Kelurahan itu mungkin sekitar 10-an orang anggota kita. Kalau di provinsi koperasi itu 48 itu yang anggota lama yang ikut dan yang anggota totalnya kita 60-an Jogja. Anggotanya tersebar di Kabupaten. Sebelum itu ada itu Bantul yang paling banyak. Kantor kami pusatnya di Bantul. Di Puro. Pasar Turi. Iya. Barat Pasar Turi. Kita kantor kita untuk pengolahan produksinya semua di sana. Kemudian yang lain. Mulai berguna pada Kalau saya sendiri itu di 2014 ya. 2014 saya sudah merintis, kemudian sendiri terus mencoba mengembangkan akhirnya kita terbentuk dulu asosiasi Jamur Kota, itu komunitas Jamur Kota. Kemudian di 2018 kita mencoba untuk ikut festival ini ya, di gelar potensi dari Dinas Pertanian atau Jakarta. Kita ikut pameran awalnya 2019 kita diajak kembali. Alhamdulillah untuk jamur itu sendiri kami mendapatkan juara harapan 2 itu walaupun binatang baru di tingkat kota Jakarta. Itu menginisiasi olahan-olahan dari jamur. Ada ternyata satu jamur itu sehat, organik, kemudian menciptakan beberapa olahan yang berbeda dengan yang lain. Itu kita pameran itu ada kita semua ada crispy, ada kopi juga, ada bubur jamur, ada sambal jamur juga. Banyak itu orang yang kita ciptakan untuk pameran dan juga kita dapat apresiasi dari masyarakat juga. Kemudian di 2015 kita bergabung di koperasi itu di koperasi kami. Kemudian di 2021 kami merintis untuk kelompok jamur di kelurahan juga, karena kita diminta dari kelurahan itu per kampung itu punya brand, punya tema. Kalau di selatan ini kampung Madiman itu dengan temanya kampung anggur, kemudian di timur itu ada tahu Bendung Lepen juga sering lewat ya. Bendung Lepen itu dengan terminal itu ada namanya Bendung Lepen, itu brandnya di sana ada kampung Kelengkeng dan ada wisata airnya. Jadi ada 3 kampung di Kelurahan Giwangan. Akhirnya kami di kampung Giwangan sendiri kami kita angkat di kampung Jamur. Jadi kita bentuk 20 anggota. Hari ini masih aktif ya? masih aktif terus. Bahkan kalau di koperasi sendiri kami sudah masuk di Kementerian Koperasi. Kami dibina langsung oleh Kementerian Koperasi. Sering diajak cara juga pameran. Kalau di bumbu kita itu sudah namanya tentang jual 10 tentang itu porsi hari ini sedang
yang tes masa periode yang lalu, jika nanti tanggal puasa nanti boleh ya. Nanti mulai lagi tanggung kita mulai puasa dulu habis puasa. Sebenarnya ini kan sistemnya ada 2 teknik ya penanaman itu. Sistemnya bergulir ya, jadi periodik, nanti 1 bulan itu kita tanam 1.000 sampai bulan ke-6 itu full 6.000, atau dengan teknik 1 kali tanam semua langsung penuh dengan 6.000. Nah dulu saya belum pernah berhenti waktu teknik yang lama, jadi sepanjang tahun kita terus produksi. Jadi dari bulan pertama, kedua, ketiga sampai ke-6. Jadi nanti karena masa umur ini kan 6 bulan ya, 6 bulan sudah ganti. Nah, bulan ke-6 yang 1.000 di bulan 1 itu sudah minta ganti. Jadi terus itu berputar sepanjang tahun. Nah baru 2 kali teknik terakhir ini saya rubah untuk teknik penanaman 1 kali periode. Jadi 6.000 itu saya tanam semua. Nah ternyata dari evaluasi itu justru yang paling bagus dan efektif itu ternyata yang model 1 periode tanam. Kalau yang periodenya itu terus bergulir tidak berhenti, itu hamanya yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau sudah jadi hama itu nanti hama itu sudah terus ya, dia tidak pindah dan justru menyerang yang baru. Nah, ini yang permasalahan, karena kita sebenarnya mempertahankan organ, sehingga kita menghindari pestisida ya, kimia ya, maksudnya itu kita menghindari, sehingga kita rubah ternyata lebih efektif dan cepat itu di 1 periode tanam. Sehingga kelemahannya karena lokasi kita terbatas sempit, sehingga kalau sudah selesai panen kita berhenti. Tapi ini sebenarnya ke depan itu bisa kita efektifkan dengan kelompok anggota yang lain. Kami di Giwangan ada beberapa orang yang juga nanam. Sekarang yang panen di Parkes Giwangan ini sudah tanam. Jadi aman di sini, tapi juga yang lain di sana masih panen, anggota masih tetap bisa panen. Tapi untuk mencegah hama ini tadi efektif ya. Berarti untuk bakloknya sendiri ini produksi sendiri ya Pak ya? Di koperasi. Ya, sendiri. jadi kita di koperasi itu ada unit baklok yang unit produksi. Terus untuk bakloknya dari komunitas sampai siap antar ke kelompok. Nah petani anggota kelompok petani ini, jadi kalau yang hanya menyediakan pupuk-pupuk saja, kandang-kandang. Istilahnya kalau di jamuran itu bukan kandang tapi kumbung. Kalau kandang nanti tidak kandang sapi, tidak kandang kumbung. Itu istilah di jamur. Iya, istilah jamur itu kita pakainya kumbung. Ini bukan polybag tapi taklok. Nah, gitu. Istilahnya istilah di jamur, taklok jamur. Itu kita istilahkan. Jadi kita yang terbatas kumbung apa di koperasi itu ada yang tadi pengolahan biji, ada kami bagi juga di unit pengolahan pasca panen untuk ininya pembuatan crispy ini atau kita untuk juga unit pengolahan ini untuk crispy-nya, kemudian kita bagi-bagi sales juga ada tim sales tentang untuk ketahanan dari crispy-nya sendiri kalau yang packingnya bagus kayak gini bisa sampai 4 bulan. Kalau yang packing plastik biasa, pop biasa itu ya paling hanya 2-3 bulan. Kalau yang curah, saya sering buka itu 1 bulan. Tergantung kemasan ini, kemasannya ini bisa sampai 4 bulan. Karena kalau di pusat oleh-oleh kami diminta untuk 6 bulan. Tapi nggak sampai sekarang hanya 1 bulan udah habis kok. Kita hanya stoknya kita atur di pusat oleh-oleh kayak di DIA ataupun di misalkan di Malioboro gitu ya. Anjay Pantai itu kita hanya 30 ini, 30 packing ini paling 1 bulan sudah reorasi, lagi. Jadi nggak sampai berbulan-bulan kita stok terus. Itu buat distribusinya masih di sekitaran Jogja. Kalau yang offline-nya sekitar Jogja, tapi kalau kirim ya order yang kayak reseller seperti ini kita
bahkan pernah mengirim kita ke Kalimantan, kemudian ke Palembang, Lampung, pernah juga kita. Nah, yang hari ini sedang terus berjalan itu Jakarta. Jakarta itu di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi. Jadi kita mengirim ke 10 retailnya di sana itu. Kemarin kita baru ngirim 400 bungkus ya. Terus 10 toko, 10 koperasinya Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan. Di Jogja ya kita masifnya waktu sebelum COVID itu kita mulai toko-toko ini. Sekarang ini terbatas. Ya pamerlah. Untuk ini Pak, perintis usaha apalagi sampai masuk ke koperasi sudah terdaftar kan pasti ada pasang surutnya, pasti ada hasilnya. Nah, kendala-kendala apa yang selama ini Bapak rasakan dan bagaimana Bapak mengatasi kendala-kendala itu sehingga bisa mencapai di titik ini koperasi jamur merah? Oke. Pasti semua usaha ya, semua pertanian, semua bisnis ya pasti mengalami kesangkut ya, mengalami rugi, mengalami kegagalan, ujian kan bahasa. Jadi kami dari merintis di 2014 kemudian berdiri koperasi dan kemudian Omas sendiri dan kita berikan juga agar ini juga ini mengalami tentunya banyak proses ya sampai hari ini bisa sampai eksis sampai hari ini. Namanya gagal panen itu pasti. Kemudian kami di koperasi sendiri satu unit harus tutup pasca COVID kemarin. Unit kita yang di pengolahan di Lombok itu harus kita tutup karena 2 tahun kita nggak pakai, akhirnya alat-alat semua rusak. Tempat juga menyewa, malah juga nggak bisa berpanjang tempat, jadi akhirnya tutup pusat. Akhirnya kita hanya kembali ke pusat yang di taman. Jadi memang satu kita memang harus tetap sabar ya, mulai disiplin, kemudian kita mengevaluasi apa yang menjadi kegagalan. Bahkan kami itu sempat ini mau diteruskan dan kooperasi kan, sempat nggak ya, ayo kita mau nggak ini anggota-anggota mau meneruskan kooperasi kita. Kalau saya sendiri sempat off lama juga kemarin itu, COVID itu sempat lama berhenti. Semua harus berhenti, semua pasar kosong dan sebagainya nggak bisa jual. Ini tentunya semua kita pelajari, kita evaluasi, kita tetap semangat. Pasti di situ ada jalan yang kita berusaha untuk memperbaiki ilmu kita tuh. Karena awal-awal itu membuat bakok itu kalau 1000 itu bakalnya sampai 200 sampai 300 dengan rugi banget. Terus akhirnya kita terus apa yang menjadi kesalahan-kesalahan sehingga kita perbaiki, tingkatkan untuk mencapai produksi yang seminimal mungkin. Alhamdulillah dengan keilmuan yang kita terus kita pelajari di hari ini tuh ya kita sudah sekarang gagal. Jadi kalau 1000 itu ya kita bawa ke umum itu tidak nyampe 50 yang mana. Terus ya dengan sekian lama kita bahkan kita juga studi teman-teman ke kelompok lain ya, kita belajar ke yang lain untuk mencari referensi, dan kita juga pernah untuk membuat F0, F1, F2 itu pembibitannya kita belajar di Polbantan di pertanian ya, kita masuk ke sana belajar dan memang teman kita ada yang di sana, jadi kita difasilitasi pokoknya belajar di lab kita. Kita belajar di sana buat F0 sendiri sampai kita alhamdulillah terus sampai hari ini kita sudah bisa membuat bibit sendiri. Yang tadinya kita harus cari beli di mana-mana di dinas pertanian nggak ada, di LIPI Jogja sudah nggak ada. Terus akhirnya sampai ke LIPI pusat ya, Bogor ya. Kita harus ke sana membeli bibit jagung. Kita tanam di sini nggak cocok karena sana bibitnya ada dari Cianjur
Cianjur dataran tinggi. Ya, dataran tinggi kita tanam dataran kayak gini nggak cocok campur, nggak trompet semua itu. Harusnya mau kayak gini malah colong-colong. Iya. Akhirnya mau nggak mau kita belajar ya, menurunkan atau untuk jaringan sendiri. Ya, jadi itulah jalan yang cukup panjang untuk berjalan dari halangan-halangan itu terus bahkan pemasaran pun juga sama. Di Bali ini pemasaran sekarang eranya digital, kita semua harus masuk digital. Kita orang tua semua ini gimana mau tidak mau kita harus memasukkan mereka orang muda. Ini di bagian IT hari ini kita temui dengan kita seperti dengan dari ini ubah ini masuk ubah web dan apapun lagi dan sebagainya. Ini kita mencoba mengikuti juga di digital perkembangan teknologi. Pasar juga kita tadinya offline itu sama-sama nawarin gitu. Nah, lewat marketplace dari Shopee dan sebagainya. Ini menjadi orang besar. Nah inilah hari ini ya kita juga termasuk dapat relasi dari Jakarta itu juga misalnya link-link yang kita bangun di operasi, kita masukkan di sana web, masukkan iklan-iklan kita, kalau kita harus mengirim di sana gitu, kita ada Mungkin untuk beberapa pertanyaan dari kami, alhamdulillah sudah terjawab dan alhamdulillah menambah wawasan dari kami mengenai budaya Jawa itu sendiri. Mungkin kalau yang tadi naketnya enggak ada gambarnya. untuk kemarin juga sudah buat satu sampel Pak untuk di baru juga juga. Itu kemarin alhamdulillah jadi, tapi ya perlu evaluasi. Apa sih sebenarnya? Kalau kami tidak hanya pakai bonggolnya, tapi semuanya kita pakai. Semuanya kita pakai. Kalau bonggolnya susah sih nanti nyarinya kan. Belinya sedikit, susah teman cuma dapatnya dikit-dikit. Ini kita pakai semua. Sama kita pakai. Sebenarnya juga ada. Kalau kita harus coba di waktu di Tangerang itu kita ketemu sama distributor frozen semua Jawa Tengah dan Jogja. Kami sebenarnya kalau sudah oke, izinnya sudah oke, yuk masukkan di tempat kami. Kita butuh banyak untuk vegetarian. Karena kan sekarang ini kan yang paling banyak kan namanya nugget apa namanya daging ya, dari hewani ya. Belum banyak yang vegetarian dari nabati. Nah ini ya peluangnya sudah bagus juga sekali untuk frozen dari olahan